Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para peserta pembelajar yang berbahagia, yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari topik pembahasan panggilan hidup sebagai umat Allah pada subtopik hidup manusia yang bermakna. Ini adalah topik pertama pada pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 12 di semester 1 ini. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari, mendalami, membahas topik tersebut, teman-teman diharapkan mampu untuk mengetahui tujuan hidup ini apa sebagai umat Allah. Tujuan hidup kalian itu apa? Yang kedua, kalian bisa merancang hidup yang bermakna itu hidup yang seperti apa. Yang ketiga, memahami Allah merancang hidup manusia itu bermakna berdasarkan kitab suci. Jadi berdasarkan perikop di dalam kitab suci kita bisa memahami bahwa Allah itu merancang hidup kita ini sesungguhnya sangat bermakna. Dan yang keempat, kita bisa memahami makna hidup yang digulati atau yang diproses dalam pergulatan hidup Ayub di dalam perjanjian lama. Di sini nanti kita akan belajar bahwa di tengah segala kesulitan, penderitaan, sakit, kesetiaan kepada Allah itu yang utama. Dan kita diajak untuk mampu memahami makna hidup di dalam perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus pada sabda bahagia. Dan yang kedelapan, 1, 2, 3, dan yang terakhir kita membuat komitmen. Membuat satu pernyataan komitmen, statement komitmen untuk proses pemaknaan hidup yang kita maknai atau hayati. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Teman-teman, menemukan makna hidup itu sangat amat penting. Tetapi menemukan makna hidup itu di dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Faktor penyebab susahnya seseorang menemukan makna hidup karena ada tantangan di dalam hidup, baik sebagai pribadi maupun tantangan hidup berkeluarga. Yang pertama, godaan terhadap kenikmatan, gengsi, kekuasaan, itu sangat kuat di era modern seperti sekarang ini. Godaan ini juga dihadapi oleh Yesus, 3 jenis godaan ini. Tapi Yesus tidak jatuh di dalam godaan. Yesus tetap berpegang teguh pada makna hidupnya. Yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah penderitaan, saudara. Penderitaan, entah itu karena sakit, entah itu karena perpisahan, ditinggal meninggal, entah itu karena kemiskinan, atau hal-hal lain yang membuat seseorang itu menderita. Itu membuat dia susah sekali untuk menemukan hidup. Tapi juga sebenarnya kenikmatan-kenikmatan orang yang sukses pun ada juga yang tidak menemukan makna hidupnya. Nah, inilah yang ketiga, pengaruh perkembangan teknologi, modernisasi, dan liberalisasi. Perkembangan teknologi saat ini, segalanya serba mudah. Segala sesuatu dapat diketahui, dinikmati dengan internet, melalui internet, membuat seseorang begitu cepat memperoleh sesuatu yang membuat dirinya terhibur, sehingga akhirnya orang tidak tahan dengan situasi dan kondisi, tetap berpegang teguh pada makna hidupnya. Demikian juga modernisasi dan liberalisasi. Lalu bagaimana cara untuk kita bisa menemukan hidup? Ini penting.
bagi anak-anak, bagi teman-teman remaja yang sekarang kelas 12 akan nanti kuliah, masuk dunia kerja, ini sangat amat penting. Cara ini. Saya menawarkan dua cara, refleksi diri dan intimitas dengan Tuhan. Refleksi diri itu selalu melakukan sebuah refleksi. Ada tokoh yang mengatakan begini, kalau Anda ingin sukses, jawablah dua pertanyaan ini setiap hari. Pertanyaan pertama Anda tanyakan waktu Anda bangun tidur, yaitu perbuatan baik apa yang akan saya lakukan hari ini. Dan pertanyaan kedua itu ditanyakan ketika menjelang tidur. Pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Dan intimitas dengan Tuhan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Meditasi, refleksi itu sendiri, membaca kitab suci, ikut misa, ibadat, doa, devosi-devosi, dan banyak hal lagi. Kita sudah diberikan berbagai macam cara untuk mempunyai intimitas dengan Tuhan. Nah, dengan refleksi, dengan intimitas dengan Tuhan, kita bisa menemukan sesungguhnya makna hidup kita. Kalau seseorang menemukan makna hidupnya, segala kesulitan, tantangan, situasi yang apapun beratnya, yang tiga di atas itu, godaan, penderitaan, pengaruh perkembangan teknologi, itu akan sangat relatif. Sangat relatif, artinya dia tidak anti, tapi dia bisa tidak mengutamakan itu. Baginya yang utama adalah makna hidupnya sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah. Nah, ini contoh peristiwa yang membuat shock mental. Itu banyak orang mengalami peristiwa yang membuat shock mental, itu membuat hidupnya menjadi kehilangan makna, kehilangan arah. Kalau di dalam buku pegangan, kalau Anda baca, itu ada kisah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil, ditinggal mati oleh suaminya. Hidupnya benar-benar merasa terombang-ambing. Selama 1 tahun, dia tidak bisa menikmati malam yang tenang. Selalu dia mengalami malam yang sangat panjang. Sampai akhirnya pada suatu hari dia harus menjemput anaknya pulang dari sekolah, anaknya masih TK. Dia membuka lemari, lalu dia melihat piyama suaminya, piyama kesayangan, kecintaan suaminya. Melihat itu, rasa rindu, rasa kangen itu begitu dalam, begitu menyiksa, meluap-luap. Akhirnya dia peluk piyama itu, dia cium, dia menangis. Badannya merasa lemas, dan dia mengalami bahwa kerinduan terhadap suaminya itu. Tiba-tiba, saudara, anaknya yang besar pulang dari sekolah, lalu bertanya, mama, adik mana? Saya bawa permen, mau saya kasih. Ibu itu mulai tersadarkan bahwa rupanya 3 jam dia memeluk piyama itu. Buru-buru dia mengambil motor, dia menuju ke sekolahan. Tapi di sekolahan sudah tidak ada siapa-siapa. Tanya kepada security pun tidak ada. Dia merasa sangat bingung, merasa bersalah luar biasa. 2 hari berlalu, dia berada dalam kebingungan, anaknya hilang. Tiba-tiba ada orang yang mengantar anak itu ke rumahnya, rupanya anak yang kecil itu pulang sendiri ke rumah, dan dia tersesat, nggak tahu jalan. Anak-anak yang terkasih, pengalaman itu membuat sang ibu ini tersadar bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Dia harus memperhatikan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, bukan masa lalu dia bersama suaminya. Sejak saat itu, semua barang-barang suaminya dimasukkan di dalam kardus, disimpan, dan dia fokus kepada anak-anaknya. Dia kembali kepada tujuan hidupnya, bahwa hidupnya harus mendampingi anak-anaknya sampai sukses. Dan kalau anak-anaknya sukses, dia bisa mendampingi anaknya, suami pun di surga pasti akan lebih berbahagia. Itulah sebuah kisah yang ditampilkan, diceritakan di dalam buku pegangan Anda. Peristiwa shock mental itu banyak kali membuat orang kehilangan arah, kehilangan tujuan, tidak tahu harus berbuat apa,
akhirnya dia hanya fokus kepada dirinya dan kesulitannya sendiri. Dan karena itu, orang yang mengalami shock mental seringkali melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak masuk akal, seperti Ibu tadi saya contohkan di dalam cerita itu tadi. Itu. Nah, ada juga remaja banyak orang ya. Belum lama ini kita mendengar bahwa menantunya Abu Rizal Bakri. Siapa sih yang tidak tahu Abu Rizal Bakri? Pasti kaya raya, cukup secara ekonomi. Tapi juga terlibat menggunakan obat-obat yang dilarang. Nah, orang yang mengalami shock mental melakukan tindakan irasional tidak masuk akal. Tidak sedikit yang terjerumus kecanduan narkoba. Amit-amit, anak-anak, amit-amit, jangan sampai. Di dalam video saya, di dalam channel 2 Minutes for Hope, saya pernah membuat video, orang kok suka melukai dirinya sendiri. Kenapa orang suka melukai dirinya sendiri? Itu tindakan irasional, tindakan orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Saya juga membuat video, anak ini pintar, lulusan dari Universitas Indonesia, bahkan S2 di Inggris, tetapi melakukan kasus mutilasi dan pemerkosa sadis. Tindakan irasional. Ada siswa SMA bunuh diri. Karena apa? Itu diberitakan katanya karena situasi kondisi pembelajaran jarak jauh, tugas-tugas dan seterusnya. Tapi yang jelas, anak-anak, tindakan irasional itu adalah bentuk kelihatan dari orang yang mengalami shock mental yang kehilangan makna hidup dan tujuan hidup. Karena itu ini sangat hati-hati kalian lakukan. Nah, ini ada sebuah film yang mungkin bisa kita lihat karena makna hidup orang ini bertahan di dalam kasih. Kita coba lihat.
Anak-anak, dari video tadi kita bisa melihat sesungguhnya pencarian makna hidup itu tidak akan pernah berhenti sampai seseorang dipanggil oleh Tuhan. Kisah tadi menceritakan seorang ayah yang bertindak irasional terhadap anaknya, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Akhirnya benar anak itu pergi dari rumah, lalu dia bekerja di konstruksi bangunan, dia jatuh, dan akhirnya dia lumpuh. Dalam masa anaknya itu lumpuh, bapaknya mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah. Lalu bapaknya menemukan kembali, menyadari bahwa cinta kepada anak tidak bisa berhenti. Cinta kepada anak tidak bisa berhenti. Ayah itu tidak bisa berhenti mencintai anak itu. Lalu menggendong anak itu, terus melatih, akhirnya anak itu bisa berjalan. Senyum akhirnya kembali di rumah itu. Anak itu pun akhirnya juga kembali tersenyum, asik dengan rumah tangga, dengan keluarganya. Perjuangan menemukan makna hidup. Setiap orang bisa mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak enak, tetapi orang yang kehilangan makna hidup akan bertindak irasional. Karena itu kita harus terus menyadari dekat dengan Tuhan supaya tidak kehilangan makna hidup. Makna hidup menurut kitab suci, dalam perjanjian lama, kisah Ayub yang menderita. Ayub yang menderita. Nanti kita akan lihat bagaimana Ayub bergulat dengan penderitaannya. Di dalam perjanjian baru ada 8 sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Teman-teman bisa menemukan di dalam kitab suci banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan seseorang yang makna hidupnya tetap setia kepada Tuhan, dia akan mampu mengatasi kesulitan. Mari kita coba lihat yang Ayub. Ayub mencari makna hidup di tengah penderitaan. Teman-teman, Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya di kampungnya. Hidupnya bahagia. Anaknya sehat, sejahtera. Tidak ada orang yang begitu makmur hidupnya, bahagia seperti Ayub. Tapi suatu hari terjadi sebuah peristiwa. Saat anak-anaknya pesta, terjadi kebakaran, dan anaknya itu meninggal. Semua anaknya meninggal. Tidak hanya itu, kekayaannya pun habis karena dirampok oleh perampok. Ayub tinggal sebatang kara, seorang diri. Bukan hanya itu, teman-teman, penderitaan Ayub. Ayub jatuh sakit, semua kulitnya rusak. Dia mengalami sakit gatal. Melihat apa yang dialami oleh Ayub, teman-temannya datang. Bukannya memberikan penghiburan kepada Ayub, tetapi mengatakan kepada Ayub bahwa Tuhan itu sudah menghukum kamu. Anakmu meninggal, harta bendamu habis, kamu sakit, itu adalah bukti bahwa kamu itu dihukum oleh Tuhan. Mereka minta Ayub supaya bertobat, tetapi Ayub tidak melihat bahwa kematian anaknya, hilangnya habisnya harta benda, sakit yang dialami sebagai hukuman dari Tuhan. Ayub tidak pernah melihat Tuhan itu sebagai penghukum. Karena itu Ayub tetap setia kepada Allah. Bagi Ayub, Allah yang memberi, maka Allah pula yang mengambil. Dia merelakan semuanya terjadi karena baginya, ketika dia datang ke dunia dengan telanjang, dia pun akan kembali kepada Allah dengan telanjang. Semua harta benda kekayaan tidak membuat Ayub menjadi sombong. Penderitaan tidak membuat Ayub menyalahkan dan lari dari Tuhan. Penderitaan, kehilangan, penyakit tidak membuat Ayub mengutuki Allah. Karena bagi Ayub, makna hidup adalah setia kepada Allah. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Sabda bahagia dari Yesus. Matius 1 ayat 1 sampai 12.
Teman-teman bisa membaca ini secara lengkap. Silahkan nanti dibaca, karena sabda bahagia ini sangat terkenal. Di sini terdapat semangat bagaimana orang Katolik, bagaimana murid Yesus harus hidup. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan berbahagialah kamu, jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini adalah sabda bahagia Yesus, sabda bahagia, khotbah Yesus di bukit. Sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai anggota gereja umat Allah, ini menjadi dasar untuk kita mencari makna hidup kita. Bagaimana perwujudannya, implementasinya, ini sangat dalam, anak-anak dan teman-teman. Oke, nanti kalian baca itu secara lengkap, direnungkan. Saat ini saya akan sampai pada slide refleksi. Refleksi goal statement atau pernyataan emas. Ini bisa menjadi alat bantu. Biasanya kalau saya memimpin rekoleksi, mendampingi retret, saya juga membuat ini satu sesi khusus yang dimaksudkan agar anak-anak nanti mempunyai sebuah komitmen. Tulislah rencana untuk menghargai dirimu sendiri dalam rangka memaknai hidup. Apa yang akan kamu laksanakan? Tulis. Apa yang akan kamu laksanakan? Ditempel di dinding agar selalu Anda ingat. Itu contohnya yang kemarin belum lama ini saya buat ketika saya mengisi sesi motivasi ke salah satu SMP. Ada anak yang membuat goal statement seperti tersebut. Saya akan belajar yang giat. Saya akan tidak ketiduran saat di PJJ. Saya akan on camp. Ini sebuah pernyataan singkat, kecil, tapi jika ini dilakukan secara konsisten terus-menerus, ini wow banget dampaknya. Dampaknya sangat besar, sangat luar biasa, anak-anak. Itulah anak-anak yang terkasih, bagaimana kita menemukan makna hidup, memegang makna hidup akan menuntun hidup kita sebagai anggota gereja umat Allah. Itu saja, seperti biasa sebelum saya tutup, silahkan subscribe, klik lonceng notifikasi, serta share, tulis komen, jika berkenan share kepada rekan-rekan Anda. Semoga anak-anak sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.